Kita lanjutkan juz 6. Jadi setelah tadi ada di kelas Al-Qur'an yang diajarkan adalah Quran juz 1 sampai juz 10. Kalau anak sudah bacaannya baik juz 1 sampai juz 10 maka dinaikkan ya. Tadi belum saya terangkan, untuk menaikkan juz itu supaya ada tes tersendiri yang dites oleh kepala RTQ atau yang ditunjuk oleh kepala ya. Jadi supaya guru-guru kelas ini bisa ada perhatian ya. Jadi ada khusus yang ngetes. Jadi kalau bacaannya masih belum baik ya harus diulang lagi ya. Maka dari situ akan ketahuan murid-murid yang sudah berhasil atau belum, atau mengetahui kelas ini kok banyak yang tidak pas, yang kelas ini banyak yang pas, ini bisa diketahui. Maka kalau ada satu kelas masih banyak yang tidak pas, itu berarti gurunya yang mungkin di dalam pengajarannya kurang tepat ya. Maka kepala RTQ harus waspada dan harus selalu memperhatikan mana yang guru-guru yang kurang tepat di dalam mengajarnya ya. Jadi yang kurang tepat ini harus diberi bimbingan lagi ya. Atau harus diingatkan, apa karena istiqomah telatnya atau karena di dalam mengajar belum bisa. Lah ini harus diingatkan supaya nanti bisa baik semuanya ya. Jadi setelah kelas Al-Qur'an naiknya adalah juz 6. Sambil anak-anak belajar juz 6 nanti juga mempelajari Quran juz 11 sampai juz 20. Juz 7 nanti juga sambil membaca Quran juz 21 sampai 30. Jadi dengan harapan anak hatam yambu'a juga Qurannya hatam, itu yang diharapkan. Juz 6 ini bisa dinamakan juz horib karena yang diterangkan di situ adalah bacaan-bacaan horib. Maksudnya horib itu bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah biasa, kaidah yang umum. Maka ini namanya bacaan, kadang disebut bacaan nyeleneh, bacaan yang tidak biasa. Cuma di dalam juz 6 ini tidak khusus untuk horib saja, tapi ada juga bacaan muskilah. Muskilah itu mestinya tulisannya sudah biasa, bacaannya juga biasa, tapi pembaca ini yang sering salah ya. Yaitu biasanya ditaruh di dalam nomor yang pertama ya. Bab kemudian nomor pertama itu biasanya muskilah ya. Contohnya nomor 1 ya. Halaman 1 hukum alif ya. Nah di dalam mengajarkan Yambu'a juz 6 ini boleh saja dengan individu ya, seperti yang lain, artinya kalau sudah bisa, sudah hafal dia naik, atau dengan secara klasikal, bahkan kadang-kadang malah sering yang klasikalnya ya. Artinya bersama-sama naiknya ini bersama-sama. Caranya ya juga seperti menghafalkan tadi, menghafalkan materi hafalan. Yang perlu dihafalkan yaitu kalimah yang ada di kotak dan keterangan yang ada di atasnya. Contohnya ini, alif didahului, fathah tetap dibaca panjang. Contoh antohiro bima kasaba wa ma zolamuna. Nah ini nanti diulangi sampai 5 kali atau berapa, setelah itu bagian kanan, bagian kiri ya, 5 nanti akan hafal sendiri ya. Nah
Antohiro ini roknya dibaca panjang, tapi mestinya sudah menurut yang umum, karena alif didahului fathah dibaca panjang itu kan biasa. Tapi sering orang ketika membaca ini bacanya pendek, maka ini diberi perhatian. Ini sebagai contohnya saja. Jadi contohnya wa Ismaila antahhiro baitiya lit-taifin. Nah, seringnya antahhiro baitiya lit-taifin dibaca pendek. Maka di sini diberi perhatian. Hamzah wasol tadi sudah kita terangkan pada juz sebelumnya, juz 3. Hamzah wasol tadi adalah hamzah yaitu hamzah yang dibaca ketika menjadi permulaan dan tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Di tengah itu maksudnya sebelumnya ada huruf atau ada kalimat. Jadi dia tidak permulaan. Seperti lafal dan kebanyakan di atas alif ada kepala shad. Contohnya alhamdu. Ini kalau kita memakai Quran dari Saudi Arabia, dari Timur Tengah, hamzah wasol tidak ada harokatnya. Nah, ini bagi orang awam sangat-sangat sukar. Dibaca domah, apa kasroh, apa fathah ini. Kalau Fatihah saya kira sudah hafal semua. Alhamdu sudah bisa. Ihdina kasroh dibaca sudah hafal. Tapi nanti kalau di tengah Quran ada uzkuru, tidak ada domahnya. Unzuru, tidak ada domahnya. Nah, ini sukar. Ittabi'u, tidak ada kasrohnya, sering dibaca attabi'u. Nah, ini karena tidak ada harokatnya. Nah, maka supaya tidak salah pembaca ini, di dalam Quran Al-Qudus diberi harokat, tapi supaya beda, diberi kurung, diberi kotak. Sebab kalau tidak beda nanti permulaan atau tidak permulaan tetap dibaca. Nah, supaya beda nanti diberi kotak. Seperti ini yang ada di sini adalah halaman 30 ya. Mubinin uqtulu. Uqtulu kalau kita memakai Quran dari Arab tidak ada dhammahnya. Kalau dari Indonesia dhammah biasa. Jadi nanti upama diteruskan bisa juga jadi mubinin uqtulu nanti. Nah, tapi untuk Quran Al-Qudus mubinini ini kalau diteruskan, ini yang saya terangkan tadi, kalau ada tanwin bertemu hamzah wasol maka tanwinnya diberi nun kecil, diganti harokat biasa, kemudian nun kecil yang berkasroh. Ini kalau diteruskan jadinya mubinini uqtulu. Uqtulu domahnya diberi kotak. Maksudnya apa? Kalau permulaan dibaca, tapi kalau diwasolkan dengan sebelumnya harus hilang. Itu maksudnya begitu ya. Ya, ini harus dipahami. Kalau tidak paham ya sama saja tidak bisa ya. Jadi untuk hamzah wasol ini kalau di pertengahan harus hilang. Jadi alhamdulillah kalau membaca dari bismillah diwasolkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Itu namanya tidak tahu caranya membaca ya. Kemudian hamzah wasol kalau sebelumnya sukun atau sukun yang bertemu hamzah wasol itu sukunnya harus dibaca kasroh ya. Qul Allahumma dibaca qulillahumma, tapi di Al-Quran biasanya sudah diberi kasroh, jadi tidak sukar kalau untuk ini.
Termasuk sukun bertemu apa? Bertemu hamzah wasol, yaitu halaman 29. Bi'salismu, al hamzahnya wasol, ismu itu juga wasol, berarti lamnya sukun, sinnya sukun. Kalau di tengah hamzah wasol kan harus hilang, maka di situ terdapat sukun dua, tidak di akhir kalimat, maka tidak boleh ada sukun dua ini, maka tidak boleh dibaca bi salesmu, tidak boleh ya. Itu kalau kan berarti sukun dua. Harusnya harus dibaca, yang pertama harus dibaca kasroh. Nah ini ada sukun bertemu hamzah wasol, maka harus dibaca bi salismu, bi salismul fusuqu ba'dal iman. Ini namanya kasrohnya bukan kasroh karena nakol, karena memindahkan harokat, itu tidak. Ini ada yang salah paham, ini dinamakan bacaan nakol. Nakol itu memindah huruf, memindah harokat. Nakol itu untuk imam hafiz tidak ada. Yang ada diantaranya imam waras. Syaratnya nakol itu kalau ada sukun bertemu hamzah kotok, hamzah yang tidak wasol. Contohnya qad aflahal mu'minun, itu untuk imam waras bacanya qad aflahal mu'minun, itu namanya nakol. Kalau itu, kalau ini hamzahnya kan hamzah wasol, tidak boleh, tidak boleh dinamakan hamzah apa, bacaan nakol itu. Umpama lagi wabil akhirati hum yuqinun, untuk imam waras wabil akhirati hum yuqinun, bil a jadi bila, itu dinamanya dinakol. Nah, karena hamzahnya hamzah kotok. Tapi kalau ini hamzahnya wasol, maka bukan namanya bacaan nakol, tapi bacaan liltiko is-sakinain. Jadi kasrohnya itu dikasroh karena lam sukun bertemu hamzah wasol juga boleh, atau liltiko is-sakinaini, karena ada lam sukun bertemu sin sukun, ketika diwasolkan hamzahnya tidak dibaca, bacaannya bi salismul fusuqu. Kemudian selanjutnya tashil. Tashil itu aslinya artinya kan mempermudah bacaan hamzah. Hamzah ini memang banyak perubahan, artinya untuk orang Arab ini dianggap huruf berat, jadi banyak yang dipermudah, ada yang dengan apa tashil, ada yang dengan ibdal dan lain sebagainya ya. Untuk imam hafiz yang dinamakan tashil ialah membaca antara hamzah dan alif. Kalau kita baca hamzah itu bacaannya AA, hamzah yang kedua nih, bacaannya kalau dibaca hamzah kan AA. Kalau kita baca alif jadinya A panjang, itu namanya alif. Lah ini kita campur, kita gabungkan ya, separuh-separuh ya. Maka jadinya tidak AA, tidak A, tapi AHA. Aha'jamiyun wa arabi ya. Aha'jamiyun wa arabi, bukan H ya. Jadi kalau dianggap itu H itu salah, sebab H itu kan di tenggorokan paling bawah. Itu H, bukan aha'jamiyun, tapi aha'jamiyun wa arabi. Jadi di tengah-tengah tenggorokan antara hamzah dengan alif. Saya baca nanti diikuti.
A'jamiyyun wa arabi. Mari. A'jamiyyun wa arabi. Berulang lagi. Ini namanya tashil. Jadi hanya satu inilah yang harus dibaca tashil untuk imam hafiz. Yang lainnya banyak sekali. Termasuk ada yang kasroh, ada yang doma, ada aiza dibaca ahiza, aunabbiukum dibaca ahunabbiukum, ya. Itu imam-imam yang lain seperti Imam Basri dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dibaca a'jamiyun, itu tidak tepat. Jadi a'jamiyun tapi a'jamiyun, bukan a'jamiyun, ya. Kemudian kita lanjutkan halaman 35, yaitu lafal yang boleh dibaca tashil tapi juga boleh dibaca ibdal. Di Al-Quran untuk semua imam ini boleh dibaca ibdal maupun dibaca tashil. Lafalnya ada 3. Setiap lafal ada 2 tempat, berarti ada 6 tempat yang dibaca tashil atau ibdal, ya. Nah ini yang dinamakan mad farq. Jadi semua mad farq itu mestinya boleh dibaca dengan begini, ya. Ini namanya mad farq ini. Kalau dibaca ibdal itu mad farq, atau boleh juga dinamakan mad lazim. Kalau mad lazim ini masih umum, tapi kalau mad farq ini yang sudah khusus ini itu boleh dibaca tashil. Kalau dibaca ibdal jadinya mad farq. Jadi boleh dibaca al-an dan boleh dibaca tashil ahal-an, Allah, ahallah, adzakarain, ahadzakarain. Ini ada 6 tempat. Kita lanjut, yaitu imalah. Apa yang dinamakan imalah? Imalah ialah mencondongkan alif mendekati kepada ya. Dalam Al-Quran hanya ada 1, yaitu lafalnya majroha. Majroha ini alifnya, tulisannya ya, dibaca dengan imalah. Imalah adalah mencondongkan alif mendekati kepada ya. Jadi gambarannya kalau alif ini berdiri begini, ini alif majroha. Kalau ya seperti tiduran, majriha. Ini kalau alif dicondongkan mendekati kepada ya, kalau ini ya berarti kurang sedikit. Nah ini namanya imalah. Kalau kita baca majroha, majriha, dibaca imalah jadi majriha, majriha. Ini jangan sampai jadi taklil. Kalau taklil itu pertengahan, majriha itu namanya taklil. Ini agak mencondong lagi kepada ya, majriha. Mudahnya kalau kita mengucapkan sore, sore sudah sore, ya, itu namanya taklil. Kemudian kita condongkan lagi menjadi sore, ya, sore, ya, ini namanya imalah. Majriha, sore, ya, tidak sore, ya, ini namanya imalah. Kita baca nanti ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Mari. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim
Untuk imam hafiz memang satu itu saja, tapi imam-imam yang lain banyak yang setiap dawatul ya itu dibaca taklil maupun ada yang membaca imalah, seperti Imam Ali, Imam Hamzah itu setiap ada dawatul ya yang aslinya ya, seperti wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Nah, ini imalah itu namanya. Kemudian kita lanjut saktah. Saktah ialah berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas. Jadi saktah itu termasuk bacaan wasol ya, karena tanpa nafas. Kalau kita bernafas namanya waqaf. Nah, yang dibaca saktah, yang harus dibaca saktah untuk imam hafiz ketika dibaca wasol itu ada 4, yaitu iwaja, qayyima. Ini saktahnya pada alif bukan pada nun. Jadi bukan pada iwajan tapi iwaja alif panjang. Iwaja qayyima mimmarqadina hadza. Jadi kira-kira 2 harokat. Mimmarqadina hadza. Jangan pakai ketukan, sekali lagi jangan pakai itu ya. Karena tidak tepat dan kadang-kadang nanti ya malah rame anak-anak ngetuk semua ya, ngetuk semua. Waqilaman raq kalabal ron, ini namanya adalah saktah. Kemudian kita lanjut tulisan shad yang ada sin kecilnya. Di Quran ada 4 kalimah. Yang 2 itu harus dibaca sin, sinnya ditulis di atas. Ya soto bastoh, harus agak meringis. Ya soto karena supaya beda dengan shot. Ya kalau dibaca ya su moncong jadinya shot, maka harus meringis. Ya soto bastoh. Kemudian yang bagian kedua adalah yang boleh wajah 2. Amhumul musaytirun, amhumul musaytirun, boleh soy, boleh say ya. Sinnya di bawah. Yang keempat harus tetap shot menurut Thoriq Satibiyah, menurut kitab Satibiyah bacaannya tetap shot bimusaytir ya. Kemudian selanjutnya fihi itu semuanya dibaca pendek kecuali fihi muhana, ini untuk imam hafiz dibaca dengan selah, ada panjangnya fihi muhana. Saya kira untuk juz 6 saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadinah al-Fatihah.